Tadi ada ini kendala sedikit mental. Alhamdulillah mungkin tadi udah selesai ya. Berarti ada sesi tanya jawab Ustadz. Ya, silakan. Kepada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau nulis di kolom chat. Eh, Mohon doanya Ustadz, telah meninggal dunia kakaknya Ustazah Soehartati. Oh, Ini Masya Allah. Ya, laki perempuan ya. kakak perempuannya. Ya Allah, maghfir laha wa'afiha wa'afa'an. Ini ada yang bertanya dari Ibu Alia Febriana. Kepada Ibu Alia, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, apakah kiranya mukjizat seperti terbelahnya bulan itu mungkin terjadi lagi di zaman sekarang? Ataukah memang di zaman sekarang tidak membutuhkan atau tidak cocok bila diberikan mukjizat semacam itu? Mohon pencerahannya. Ya, kalau melihat penjelasannya, maka terpahaminya nggak mungkin terjadi. Ya, karena dalam tafsirnya dikatakan, apakah dulu itu sudah terjadi atau belum saja masih dikhilafkan ya. Ya, ya, apalagi sampai katakan mengikuti pendapat yang mengatakan terjadi, ya, berarti lebih nggak mungkin lagi untuk terulang. Ya. Ya, justru seperti yang kemarin kita jelaskan, ya, harus dipahami begini. Untuk saat ini manusia nggak perlu berharap-harap lagi terjadinya terbelahnya bulan. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu sendiri jauh lebih hebat daripada, jauh lebih dahsyat, ya, lebih spektakuler daripada terjadinya pembelahan bulan itu sendiri. Ya. Maka jika kita belum merasa Al-Quran itu sehebat terbelahnya bulan, berarti kita harus terus belajar, terus mencari untuk membuktikan bahwa benar Al-Quran ini lebih hebat daripada terbelahnya bulan. Karena ketika kita katakan fokus ingin terjadinya bulan terbelah, ya, ya, katakan akhirnya Allah mengabulkan, nih insya Allah sebulan lagi terjadi. Kalau sudah terjadi apa? Ya, paling cuma bisa ngelihat doang, ya, cuma bisa memvideokan saja. Oh, bulan terbelah titik, udah, ya. Kita nggak ngerti, ya, gimana kok bisa terbelah, apa dampaknya, apa manfaatnya, kita nggak akan sampai ke sana. Tapi dengan fokus mempelajari Al-Quran sebagai mukjizat yang jauh lebih besar daripada bulan, justru kita akan mendapat
manfaat yang luar biasa. Manfaat menjalani kehidupan, manfaat solusi, manfaat motivasi, manfaat menyiapkan kehidupan akhirat, dan lain sebagainya. Manfaat mempercepat masuk surga, manfaat menyelamatkan dari api neraka, banyak manfaatnya. Ya. Dan tidak akan sebanyak itu kalau saja Allah mengulangi lagi terjadinya pembelahan bulan. Gitu ya dalam segala apa? Segala ayat-ayat Allah yang lain. Katakan ontanya Nabi Soleh keluar dari batu. Andai kata sekarang terulang, ya, ya, maka kita harus meyakini tetap Al-Quran jauh lebih hebat. Ya. Karena itu saat nanti Nabi Isa yang dulu punya mukjizat bisa menyembuhkan yang sakit, bisa menghidupkan yang mati, bisa me, me, apa, memelekkan orang yang tidak punya penglihatan, itu tidak akan ditampilkan lagi. Justru Nabi Isa di zaman akhir nanti akan mendakwahkan Al-Quran ini bagi umat manusia. Ya, begitu seharusnya memahami, ya, antara Al-Quran dengan mukjizat terbelahnya. Allah. Ya, dilanjutkan. Yang raise hand, silahkan. Eh, saya bacain aja ya. Ini ada ini ada RSN nggak bisa dibuka. Mujizat. Assalamualaikum, udah bisa, Bu Rahmah. Oh ya, silakan, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya. Perihal eh, pengingat ya, pengingat Allah di Al-Quran tentang hari kiamat. Saya ingin bertanya, di surat Al-A'raf itu kan Allah mengingatkan tentang perjanjian gitu ya, manusia dengan Allah gitu. Artinya eh, sebenarnya kalau kalau itu dijadikan pengingat gitu ya, eh, insya Allah gitu itu juga itu akan menjadi pengingat yang sangat kuat gitu bahwa hidup kita ini terikat gitu dengan Allah, dengan janji Allah gitu, memiliki akad gitu ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma pertanyaannya apakah ada apa ya Ustaz penjelasan gitu ya atau mungkin alasan wallahu alam gitu mengapa Allah menguatkan peringatan-peringatan ini tentang hari kiamat gitu. Artinya tentang dampak gitu ya, dampak kekufuran gitu manusia bukan bukan eh, sebab kita harus nggak kufur sama Allah gitu ya seperti itu kurang lebih mungkin saya pertanyaannya artinya eh, eh, Allah seperti memakai diksi gitu bahwa kita harus mengingat akibatnya gitu karena untuk tentang ikatan ini kan sepertinya di ayatnya kan tidak sebanyak jumlahnya ya dengan ayat-ayat tentang hari kiamat gitu Ustaz. Wallahu a'lam jazakumullah khair. Baik. Jadi apa yang Anda sampaikan seharusnya memang begitu. Di 175 Al-A'raf, wa idh akhadha rabbuka, 174, wa idh akhadha rabbuka min bani Adama
min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Tapi manusia diciptakan ya, selain sudah dibuat ikatan, tapi manusia itu sendiri harus menghadapi tantangan-tantangan dan kelemahan. Ya. Ada tantangan godaan setan yang bertingkat-tingkat. Ada hawa nafsu, ada orang kafir, ya. Ada ya bahkan bisa jadi orang beriman tapi ya, dia bersikap jahat, ya, mempengaruhi orang beriman yang lain untuk tidak taat kepada Allah. Ya. Jadi ikatan janji itu ya memang bisa tertutup oleh tantangan dan hambatan-hambatan yang dialami oleh manusia itu. Ya. Sehingga ketika manusia itu bisa tetap ya, bertahan dengan janjinya walaupun ada tantangan-tantangan dan hambatan, itulah yang disebut dengan mujahadah. Ya. Bahasa Qur'annya mujahadah. Atau bahasa adalah prestasi, ya. Sebenarnya nggak prestasi, ya. Untuk bertahan dengan janji itu terus menghadapi ini, menghadapi itu. Nah, agar kuat menghadapi tantangan-tantangan dan hambatan itu, ada tambahan tentang hari kiamat. Ini loh, ini pahalanya, ini adatnya, ini kondisinya kalau kamu nggak berpegang teguh terhadap perjanjianmu dengan Allah. Sehingga bagi orang-orang yang mau menerima penjelasan-penjelasan hari kiamat, maka manusia sukses menjalankan perjanjiannya dengan Allah itu walaupun ya godaannya sangat banyak dan bervariasi. Kenapa? Karena dia berhasil mengambil manfaat dari istilahnya al-wa'du wal-wa'id. Jadi janji baik dan janji negatif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang nggak percaya dengan penjelasan-penjelasan hari kiamat itu, maka dia akan terjerumus dalam kesulitan untuk menjaga janji itu. Di mana janji itu ya, dirasakan oleh manusia dalam sebuah fitrah bahwa dirinya pasti ya bahwa di dalam dirinya ada rasa butuh dengan Allah. Ya. Dalam komputer itu di dalam diri manusia itu sudah ada harddisknya bahwa dia ya, perangkat lunaknya bahwa dia itu butuh dengan Allah. Cuma tertutupi oleh dosa, hawa nafsu, setan, sehingga harddisknya nggak berfungsi dengan baik. Cara manusia yang berhasil mengatasi tantangan-tantangan itu, ibarat virus-virus itu, ya, maka harddisknya berfungsi dengan baik, ya, sehingga dia ya, bermanfaat besar ya, untuk menjalankan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, ada satu lagi Ustadz. Mujizat seperti fenomena alam mungkin lebih efektif kali ya Ustadz untuk orang-orang non-muslim. Ya, efektif dan tidaknya itu tergantung tadi ya. Apakah dia
ya menyambutnya, tidak yu'ridu. Jadi efektif tidak efektif itu bukan pada bentuknya, tapi pada kesiapan manusia untuk menerima. Ya. Sebetulnya peristiwa Gaza, tidak sedikit yang sudah menjadi kaum muslimin yang sudah disebut Masya Allah ini dakwah salafiyah. Ya. Justru dengan adanya itu, ya, ucapan-ucapannya, penjelasannya cenderung menguntungkan Zionis. Padahal notabene beriman. Ya. Ya. Apa aja disebut sunnah, ya. Wah, celana sunnah, ya. Radio sunnah, semuanya disebut sunnah. Tapi dengan kejadian ini dia nggak mendapat manfaat apa. Yang ada justru kebencian. Orang kafir dengan benda itu justru, ya, minimal simpati, ya. Sehingga di luar negeri demo-demonya dilaksanakan orang kafir. Demo-demo dukungan Filistin, ancaman kepada Zionis, malah orang kafir yang melakukan. Ya. Sebagian lagi sampai masuk Islam. Jadi bukan masalah objeknya, mujizat alam, mujizat non alam, bagaimana menyikapinya. Ya. Siapa yang bisa menyikapi dengan benar, setelah akan datang hidayah. Kembali Allah. Sepertinya udah nggak ada yang bertanya lagi, Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. اللهم انصر أهل غزة نصرا عزيزا ثبت أقدامهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا أنزل السكينة في قلوبهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من أجل الصهاينة الظالمين المعتدين. اللهم دمرهم تدميرا زلزل تحت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. حولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.